Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama Bu Ari dalam pelajaran IPA, tema 4, subtema 3, pembelajaran 3, materi bentuk pemanfaatan sampah dalam upaya pelestarian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita tidak akan terlepas dari sampah. Ternyata sampah mempunyai dampak terhadap kesehatan maupun terhadap lingkungan. Terhadap kesehatan, sampah dapat sebagai tempat perkembangbiakan kuman dan vektor penyakit seperti lalat, kecoa, tikus, maupun nyamuk. Dalam lingkungan, sampah bisa menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah dibuang ke sungai, menyebabkan pencemaran air. Sampah dibiarkan ke tanah, menyebabkan pencemaran tanah. Sampah yang dibakar bisa menyebabkan pencemaran udara. Secara umum, sampah dibagi menjadi dua jenis, sampah organik dan sampah anorganik. Di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Timur, Sangatta, banyak sekali tumbuh pohon ketapang. Ada yang tumbuh di perkantoran, perumahan, bahkan sekolah kita YPPSB 2. Setiap harinya, satu pohon ketapang bisa menggugurkan puluhan hingga ratusan daun ketapang. Biasanya daun ketapang yang berguguran akan dikumpulkan oleh petugas kebersihan untuk dibuang ke tempat sampah. Sebagian ada yang dibakar, hal itu bisa menyebabkan pencemaran udara. Melihat tren di masa pandemi ini, banyak orang, khususnya di daerah Sangatta, mempunyai hobi baru, yaitu menanam dan mengoleksi tanaman hias, hingga memelihara ikan cupang. Bahkan beberapa orang memanfaatkannya untuk kegiatan ekonomi, yaitu melakukan jual beli tanaman hias dan ikan cupang. Dari tren yang ada sekarang, kita bisa memanfaatkan daun ketapang yang berguguran untuk perawatan ikan cupang dan pembuatan pupuk kompos yang pastinya bernilai ekonomis. Menurut penelitian dalam jurnal pengaruh ekstrak daun ketapang, ekstrak daun ketapang mengandung senyawa alkaloid dan flavonoid yang baik untuk ikan cupang. Selain mencegah penyakit pada ikan cupang, daun ketapang juga bermanfaat untuk mempercantik dan mencerahkan ikan cupang, mencegah jamur, menurunkan kadar pH dalam air, dan menyerap zat kimia dalam air. Nah anak-anak, sekarang kita akan mempraktekkan cara membuat ekstrak daun ketapang untuk perawatan ikan cupang. Bahan yang digunakan 10 lembar daun ketapang kering, garam, dan juga air bersih. Caranya, kita ambil daun ketapang yang benar-benar kering. Setelah itu kita bersihkan daun ketapang itu. Setelah kita bersihkan, kita masukkan ke dalam air yang sudah kita tambahkan dengan garam dapur selama kurang lebih 10-30 menit. Setelah itu, setelah 10-30 menit, kita tiriskan dan kita buang air garamnya. Kemudian kita ganti dengan air yang bersih. Kita rendam lagi selama 24 jam. Gunanya untuk menghilangkan pestisida dan garam yang masih menempel pada daun ketapang. Lalu setelah ditiriskan dan benar-benar kering, biasanya memerlukan waktu 1-2 hari. Ini contoh yang sudah ditiriskan dan dijemur selama 1-2 hari. Setelah itu kita masukkan ke dalam ember yang berisi 5-6 liter air. Kita rendam selama 1-2 hari sampai larutan cairan yang ada dalam ember itu berwarna kuning kecoklatan. Setelah itu ekstrak kita pindahkan ke dalam botol. Ini hasil dari yang sudah Bu Guru lakukan, hasil cairan dari ekstrak daun ketapang. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke akuarium ataupun ke kolam tempat ikan cupang dipelihara. Nah, sekarang kita akan praktekkan, kita masukkan ke ikan cupang yang ada di akuarium di sekolah kita. Isi akuarium ini 30 liter.
kita masukkan ekstrak daun ketapangnya itu sebanyak 60 ml. Kita masukkan ya. Selain dimanfaatkan sebagai perawatan ikan cupang, daun ketapang bekas rendaman tadi bisa kita olah menjadi pupuk kompos yang dapat menyuburkan tanaman. Nah, kebetulan pembuatan kompos dari daun ketapang ini pernah dilakukan oleh kakak kelas kalian sebelum masa pandemi. Mau tahu caranya? Kita saksikan video berikut ini. Hai teman-teman, saya sekarang berada di nursery PT Kaltim Primakol. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan kompos dari daun ini, daun ketapang kering. Caranya, pertama, kita akan menggiling daun ketapang kering ini hingga hancur. Setelah daun ketapangnya dihancurkan, kita akan menambahkan limbah dapur yang sudah dicaca atau dihancurkan. Contoh limbah dapur adalah seperti ini. Untuk takarannya, 2,5 kg daun ketapang kering akan kita campurkan dengan 1 kg limbah dapur. Daun ketapang kering dan limbah dapur dicampurkan, kita akan memfermentasikannya dengan cara mencampurkan cairan dekonur atau mold mikroorganisme lokal secukupnya dengan waktu 1 bulan. Setelah selesai pencampuran, kita akan menutupnya dan ditunggu selama 1 bulan. Selama proses fermentasi berlangsung, setiap seminggu sekali kita harus membuka dan mengaduknya agar proses fermentasi berjalan sempurna. Teman-teman, inilah hasil kompos daun ketapang kering yang sudah difermentasikan selama 1 bulan. Sebelum kita menggunakan kompos daun ketapang kering, kita harus mengayaknya dan siap digunakan. Ini adalah hasil kompos yang siap kita gunakan ke tanaman. Inilah pupuk kompos hasil pengolahan daun ketapang yang sudah jadi. Selanjutnya bisa langsung kalian gunakan untuk memupuk tanaman kalian, dan sebagian lagi bisa kalian kemas untuk diperjualbelikan. Anak-anak, itu tadi cara pengolahan limbah daun ketapang. Selain yang ibu sebutkan tadi, masih ada manfaat daun ketapang yang lainnya. Salah satunya sebagai bahan kerajinan tangan. Nah, sebelum ibu akhiri video pembelajaran ini, Bu Guru ada 2 pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, sebutkan manfaat daun ketapang. Yang kedua, sebutkan cara-cara pembuatan cairan untuk perawatan ikan cupang. Jangan lupa dijawab ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.